Pulangnya di rumah, nenek sihir itu pun berulah kembali. Hal ini dikarenakan papa sedang tidak bergentayangan di rumah. Kok bahasanya bergentayangan ya? Tapi lucu juga bahasanya bergentayangan gitu. Membuat ruang geraknya semakin bebas dan leluasa. Dia mengomeliku tanpa alasan dan akhirnya kami berdebat panjang. Debat. Tunggu, itu salahku? Tanya aku sambil menahan emosiku. Tidak ingin mengeluarkan amarahku di hadapannya karena aku tahu itu akan sia-sia. Salahmu! Serunya dengan nada tinggi sambil menunjuk wajahku dengan menggunakan jari telunjuknya. Jaraknya pun hampir mengenai hidung yang membuatku semakin emosi. Selama ini, aku mencoba respek dengannya hanya karena dia jauh lebih tua dariku. Setidaknya, aku tidak pernah mengasuhnya seperti yang ia lakukan padaku. Sudah jelas-jelas itu salahmu. Aku jadi ikutan itu. Bentakku dengan nada yang tak kalah dinginnya. Aku menatapnya dengan tatapan tajam dan berulang kali menahan diri agar jangan sampai menyentuhnya. Oh, sudah mulai melawan rupanya. Dia tersenyum sinis dan kemudian mengulang adegan yang sama dengan kemarin. Hanya saja, kali ini lebih menggunakan emosi dan kekuatannya. Dia menyeretku masuk ke kamarku, mengunciku dan masih saja membentak kasar meskipun sudah dipisahkan oleh pintu. Aku berharap kau menghilang. Wah, perkataannya agak nyesek ya. Serunya membuat emosiku semakin naik. Akhirnya, pintu menjadi pelampiasan amarahku. Aku melayangkan tinju sekuat tenagaku ke arah pintu dan menghasilkan suara yang sangat keras. Namun, tidak sampai merusak pintunya, karena aku hanya seorang anak-anak yang berusia 13 tahun dan seorang perempuan. 13 tahun, kayak gitu ya. Aku juga berharap sama, balasku, setelah menuju pintu itu. Setelah itu aku terduduk membelakangi pintu dan jadikan pintu itu sebagai sandaranku. Ya, aku tidak berbohong. Aku memang sangat ingin menghilang. Kalau bisa, saat ini juga, detik ini juga. Suara nenek sihir itu tidak terdengar lagi. Kuperhatikan jam di ponselku menunjukkan pukul 7 malam. Cukup lama juga aku berdebat dengannya. Aku mulai merencanakan ide gila yang tiba-tiba melintas dan langsung saja menjadi ide yang bagus bagiku. Aku ingin pergi dari rumah ini. Oh, dia kabur, guys. Ianya si Fiorin ya. Fiorinnya kabur. Dengan cekatan, aku mengikat asal selimut dan sarung spray serta tirai-tirai. Aku mengikatnya di kaki ranjang di kamarku yang memang telah dibuat menyatu oleh papa. Dan akhirnya turun setelah melihatkan tekadku. 10 menit kemudian, aku pun berhasil sampai di atas rumput di halaman belakang rumahku. Kamarku yang terletak di lantai 3 pun tampak aneh. Jendelanya terbuka dengan kain-kain mengikat. Selamat tinggal penderitaan, suaraku yang sambil bernafas lega. Rasanya ada sayap yang muncul di belakang punggungku, membuatku merasa bebas dari penderitaan yang kuemban. Aku melirik ke rumah tetanggaku, rumah Kayaka. Menatap kamar Kayato Senpai yang gelap. Begitupun kamar Kayaka. Kupikir sebaiknya aku tidak merepotkan mereka hari ini. Segera saja aku meninggalkan rumahku dan berlari kencang tak tahu tujuan. Tentu saja aku tidak akan datang ke rumah Kayaka untuk bersembunyi seperti biasa. Biarlah sesekali nenek sihir itu dimarahi habis-habisan karena tak becus menjagaku. Aku sudah sampai di tempat yang cukup jauh dengan asal aku memasuki lorong-lorong sampai akhirnya gang yang benar-benar gelap total. Bulan purnama malam ini membulat sempurna. Aku mungkin orang terkonyol yang berani berjalan sendirian di tengah. Guys, iklan lagi. Iklan Shopee. Karena aku nggak premium. Jadi tiba-tiba iklan ya, guys. Ini sangat. Lanjut tadi gang yang benar-benar gelap total. Bulan purnama malam ini membuat sempurna. Aku mungkin orang terkonyol yang berani jalan sendirian di tengah gelap seperti ini. Aku takut, tapi aku tidak ingin kembali ke sana. Maksudnya ke rumah ya. Tiba-tiba, sebuah cahaya putih mendekatiku, meloncat-loncat di sekelilingku dan akhirnya membuatku tertarik untuk menangkapnya. Begitu menyentuh cahaya itu, seluruh pandanganku menjadi putih. Tubuhku berbaring di sebuah benda yang empuk di bawah cahaya kuning yang terang. Yang terang. Kurasakan hangat di kulitku. Tiba-tiba terdengar suara seseorang berbicara.
di saat mataku belum beradaptasi dengan cahaya terang itu. Kau sudah bangun. Suara seorang lelaki terdengar jelas membuat kepalaku refleks menoleh ke sumber suara meskipun pandanganku masih berkunang-kunang. Kayak dia buka mata, terus kayak nggak gitu sih. Di mana aku? Tanyaku sambil berusaha untuk melihat orang-orang yang berbicara itu. Mataku menyipit untuk melihat pelan-pelan. Selamat datang. Kayak this is the end story. Chapter ini maksudnya. Jadi kalau kalian mau baca aja di Wattpad atau beli bukunya. Tapi literally Wattpad sama yang di bukunya ya, itu tuh kayak sedikit beda atau emang beda. Maksudnya mungkin alurnya, plotnya sama. Cuman tapi dia sedikit beda. Jadi kalian baca aja nanti. Jadi ya, yang tadi sebutin, santai itu sebutan untuk kakak kelas dalam bahasa Jepang. Ya, ini sebutan kakak laki-laki dalam bahasa Jepang. Dan sensei sebutan untuk guru dalam bahasa Jepang. Yang tadi yang udah aku bilang. Oke, kayaknya satu chapter dulu. Soalnya aku takutnya kan ini sebenarnya lebih tepatnya aku lebih bacain ya. Tapi kalau misalkan butuh bacain full itu kan butuh izin. Jadi mungkin cuman satu chapter sama prolog doang kali ya. Atau nanti kalau misalkan emang udah dapet izinnya beliau Kinyanaha, itu mungkin baru bisa dibacain. Tapi ya nggak tahu, nanti lihat aja nanti. Oke? Thank you udah nonton Aidakusha. Ini video setelah aku udah lama nggak update ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Video berikutnya paling video tentang horor, karena habis yang kedua tertinggi itu kan horor. Jadi nanti kita akan lanjut ke horor. Oke, bye bye Aidakusha.